Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara akan kita mulai karena sudah sekitar 15 menit dari jadwal yang sudah kita, rencanakan. Kita akan memulai, acara dan kegiatan ini, di mana ini merupakan salah satu kegiatan reguler dari International Association of Business Communicators atau IABC. Di Indonesia sendiri untuk IABC, Recording in progress. oleh Perkumpulan Komunikasi Internasional Indonesia. Dan sebagai perwakilan dari IABC sendiri merupakan suatu perkumpulan untuk, profesi business communicators, untuk public relation, komunikasi, public affairs, dan juga untuk penggiat sustainability atau keberlanjutan. Dan di seluruh dunia, IABC berpusat di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, dan ada di sekitar 100 wilayah atau chapters, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 2019 dan kita terus memiliki misi untuk meningkatkan kapabilitas dan juga kompetensi dari seluruh praktisi public relation, komunikasi, dan juga keberlanjutan yang ada di Indonesia. Dan kami juga, berusaha untuk, meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan dari seluruh komunitas IEBC di Indonesia terkait dengan isu-isu yang menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Dan salah satunya tentu adalah yang terkait dengan bumi kita ini. Jadi salah satu pilar dari IABC Indonesia adalah terkait dengan keberlanjutan. Di dalamnya ada ESG atau ESG, Environment, Social, and Governance, tapi juga ada DI ya, Diversity, Equity, and Inclusion, di mana keberlanjutan itu menjadi salah satu yang kita terus berusaha untuk memberikan update dan terupdate baik di Indonesia maupun di belahan negara yang lain. Jadi kita juga saling belajar tentang sudah sampai manakah sih, usaha-usaha terkait dengan keberlanjutan yang dilakukan oleh, berbagai negara ya. Di Indonesia sendiri, selain di Indonesia juga di wilayah Asia Pasifik ya, selain Indonesia, ada juga di, Singapura, di Jepang, dan juga, di Australia, New Zealand ya, termasuk Asia Pasifik, dan juga di, Filipina gitu. Dan, tentunya kita terus berkomunikasi dengan mereka, dan kita juga mengundang semua komunitas dan juga para peserta yang hadir di sini untuk, join dengan komunitas IEBC Indonesia supaya kita juga semakin terus terupdate, terhubung, dan bisa berdiskusi untuk, menelurkan, gagasan-gagasan baru dan bahkan inovasi kreativitas baru, bagaimana dalam konteks ini kita berusaha untuk, eee, agar target, net zero emission atau target-target ESG keberlanjutan bisa tercapai dari level individu, dari level kita masing-masing, level perusahaan, bahkan sampai ke level, negara gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin, menyapa dulu para narasumber yang sudah berbaik hati untuk sharing, pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, saya ingin, menyapa terlebih dahulu dengan, Bapak Warsono, selaku Eksekutif Vice President Electricity System Planning dari PT PLN Persero. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bunda. Iya, dan juga tentunya ada Ibu Nurdiana Darus atau yang akrab disapa Ibu Ade, selaku Head of Sustainability and Corporate Affairs PT Unilever Indonesia Tbk. Good morning, Kak Ade. Pagi, pagi Vera. Dan juga tentu saja Pak Febron RT Siregar atau Pak Febron Siregar. Beliau merupakan Sales Director dari Wärtsilä Energy, perusahaan asal Finlandia yang juga berfokus, kepada renewable energy, inovasi-inovasi yang mendukung, energi keberlanjutan di dunia maupun juga tentunya di Indonesia. Dan tanpa, lebih lama lagi, kami akan mempersilahkan kepada masing-masing pembicara untuk, menyampaikan paparannya. Dan di sini yang akan kita fokuskan adalah terkait dengan net zero emission atau NZE gitu ya. Mungkin di sini ada teman-teman kalau tentunya penggiat sustainability pasti sudah sangat familiar ya dengan net zero emission gitu. Tapi mungkin untuk, peserta yang lain yang masih ingin
tahu ini apa sih yang mau dibahas gitu ya. Yang mau dibahas itu adalah net zero emission mengacu pada pencapaian keseimbangan keseluruhan antara emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dan emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan dari atmosfer. Dan istilah dari NZE ini atau NZE itu muncul pertama kali dalam COP21 di Paris pada tahun 2015. Dan salah satu isi dari perjanjian Paris yang disepakati oleh 197 negara, tentunya juga Indonesia, sepakat untuk menjaga kenaikan temperatur rata-rata global hingga 2 derajat Celcius dibandingkan pada masa pra-industri. Dan untuk di Indonesia sendiri implementasinya berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan sebelumnya telah mengumumkan komitmennya untuk mencapai emisi nol bersih ya, net zero emission, emisi nol bersih rencananya pada tahun 2060. Dan di Indonesia sendiri telah mengajukan rencana jangka panjang rendah karbon ke UNFCCC yang disebut dengan Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience, panjang ya, LTS-LCCR ya. Dan, bagaimana implementasi dan juga komitmen dari setiap perusahaan terhadap net zero emission, ternyata tidak semuanya tahun 2060 ya. Indonesia 2060 secara negara keseluruhan, tapi untuk perusahaan, level perusahaan ternyata punya komitmen yang berbeda-beda. Dan di sini kita akan belajar sama-sama menyimak untuk mencapai target net zero emission, emission nol bersih ini ya, apa saja yang dilakukan, tahun berapa sih targetnya, dan kemudian apabila sudah mencapai target, lalu bagaimana bersama-sama untuk membantu Indonesia, mendukung Indonesia, mencapai net zero emission. Nah, untuk semua peserta jangan lupa nanti untuk mengisi absence yang akan kita remind terus secara berkala. Absensi ini adalah tujuannya untuk, kita nanti di event-event sustainability and ESG series selanjutnya, kita bisa mengundang Bapak dan Ibu kembali untuk hadir dan kita sama-sama berdiskusi. Di akhir acara nanti ada Q&A setelah presentasi, Bapak dan Ibu apabila ingin bertanya bisa raise hand dan nanti bisa langsung open videonya atau, apabila ingin menyampaikan lewat chat juga bisa. Insya Allah waktunya nanti cukup untuk menampung semua pertanyaan-pertanyaan dan tentu saja di akhir acara nanti kita juga akan memberikan e-certificate bagi yang mengisi absen dan tentu saja kita akan foto bersama. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan, memberikan, kesempatan kepada salah satu narasumber yang pertama yaitu Bapak Warsono untuk menyampaikan paparannya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk saya semuanya. Akan kami sampaikan terkait bagaimana strategi transisi energi di sektor tenaga listrikan dalam bidang PLN sebagai bagaimana di dalam sektor tenaga listrikan. Tetapi tentu harus berkelanjutan dan keadilan. Keadilan ini penting karena ini menyangkut bagaimana perusahaan tetap sustain bisa. Mohon maaf, mungkin barangkali nanti paparan saya cukup teknis. Saya coba sampaikan semaksimal mungkin, mudah-mudahan bisa dipahami dan hal yang ditanyakan silakan. Jadi kira-kira akan sampaikan terkait dengan energy transition dan energy terima, kemudian bagaimana PLN mencapai roadmap-nya untuk mencapai net zero emission dan strateginya dan bagaimana juga tantangannya untuk mencapai itu. Saya kira itu. Langsung lanjut. Jadi seluruh dunia sekarang sedang mengalami yang disebut dengan energi trilema ya. Kenapa disebut trilema? Karena saling jadi pertama tentu energi security, bagaimana menyiapkan energi di mana listrik salah satunya itu yang reliable dan resilient kuat ya. Ini penting sehingga keandalan terjaga. Yang kedua adalah equity. Nah ini terkait dengan ketersediaan dan harga yang terjangkau. Kemudian yang ketiga yang juga sangat penting adalah terkait environmental sustainability terkait dengan emisi. Mengapa terjadi trilema? Karena untuk mencapai energi yang handal tentu biayanya akan lebih mahal. Ini adalah saya kira terjadi di tidak hanya sektor listrik, semua sektor.
bangunan ingin kuat ya lebih mahal. Itu adalah hal yang saya kira make sense untuk semua hal. Begitu juga terkait dengan environmental ini ada tambahan terkait environmental, tentu ada biaya juga. Nah, ini karena itu bagaimana trilema ini bisa diselesaikan dengan optimal, ini menjadi tantangan kita semua. Nah, ini adalah ada indeksnya yang disusun oleh World Energy Council untuk seluruh negara. Indonesia ada di pertengahan, yaitu gambar di sampingnya adalah nilai dari masing-masing untuk energy security Indonesia 58, NUIT 75, ini bagus ya. Kemudian sustainability yang terbaik adalah Swedia nomor 1, nomor 1 dan 2 Swedia dan Denmark ya. Dua-duanya di nomor 1. Lanjut. Ini adalah contoh, lanjut mungkin bisa dilanjutkan. Ini adalah contoh bagaimana transisi energi di sektor tenaga listrikan di Eropa. Contohnya kita ambil contoh 2, Swedia ini yang nomor 1 dari segi trilema ya, kemudian juga Inggris ya. Kalau kita lihat Inggris ini nomor 8. Inggris ini bergeraknya adalah dari batu bara yang emisinya tinggi dengan gas sebagai perantara yang kita lihat gasnya meningkat, kemudian juga wind. Nah, berbeda dengan Denmark yang lebih berperan adalah wind. Windnya naik cukup signifikan. Kenapa? Tentu ini sesuai dengan strategi dari masing-masing negara yang berbeda-beda kondisinya. Denmark kita tahu windnya bagus, anginnya, kemudian mereka juga produser dari wind turbine terkemuka di dunia. Jadi ya itu kondisi negara beda-beda. Sementara di UK dia penghasil gas ya dari North Sea. Jadi ya tentunya berbeda untuk masing-masing negara. Nah, Indonesia bagaimana? Nanti akan kita coba sampaikan. Lanjut. Nah, untuk mencapai transisi energi ini harus didukung oleh banyak faktor ya, dari supply, customer maupun dari financing. Semuanya harus saling mendukung. Kalau enggak, sulit untuk bergerak. Misalnya dari supply side harus ada dari pemerintah terkait dengan tarif, tax credit, yang intinya adalah adanya insentif. Di negara Eropa mengapa berhasil ya karena ada insentif dari pemerintah, macam-macam bentuknya ya. Nah, kemudian dari sisi customer ini aturannya juga sebenarnya dari pemerintah juga, yaitu hanya menerima green product. Nah, mau nggak mau produsen akan memproduksi barang dan jasanya dari energi yang green. Selalu ada sertifikat green dari setiap produk. Misalnya baju yang kita pakai, kalau mau dijual di Eropa harus ada green product. Kemudian custom dari financing juga ada green financing terkait dengan ESG rating ya. Jadi sekarang misalnya PLTU sudah tidak bisa lagi menggunakan loan, itu salah satu aspek dari finansial. Kemudian kalau renewable energy mendapat insentif dari situ, itu penting sekali supaya bisa jalan. Karena biayanya cukup besar. Lanjut. Mungkin ini tadi sudah ya. Turun. Mungkin lanjut aja. Ini hanya gambaran. Lanjut. Kemudian didukung juga sebenarnya renewable energy sebagai pengganti dari pembangkit fosil, terutama batu bara, itu semakin murah sekarang ya, dan sudah parity, artinya harganya bersama dan cenderung semakin murah. Ini juga menjadi pendukung juga ya. Lanjut. Sehingga kalau kita lihat di cukup banyak negara, justru renewable energy sekarang menjadi salah satu yang the cheapest energy in dalam electricity. Jadi ada beberapa laporan dari Bloomberg dan beberapa juga sumber yang saya dapatkan, memang cukup banyak negara-negara yang justru renewable menjadi salah satu yang termurah. Jadi tidak hanya sekedar ini jadi pendukung juga. Namun nanti akan ada beberapa aspek juga kelemahan dari renewable yang juga berdampak kenaikan dari biaya juga. Lanjut. Nah, ini contoh sederhana, jadi ini cukup teknikal ya.
Intinya adalah kalau kita mau membangun pembangkit atau produksi electricity dari coal itu kita bisa jamin, output-nya relatif tetap ya, karena ada storage dari bahan bakar sehingga berapapun yang akan kita keluarkan itu bisa tersedia 24 jam. Tetapi renewable energy terutama adalah wind, angin, dan matahari itu tergantung dari cuaca dan iklim. Ya, kalau kita lihat naik turun yang namanya angin-anginan, matahari kalau tutup awan adanya hanya siang hari, sehingga ada technical issue. Ya ini cukup banyak masalah balancing mekanisme, reserve, yang itu harus didukung dengan teknologi pendukung juga untuk mengantisipasi variability. Ini jadi isu teknikal, tetapi untuk membangunnya juga aspek komersial juga, karena harus membangun fasilitas yang harganya besar. Gampangannya misalnya, kalau kita mau, karena untuk mengatasi variability kita harus membangun storage, misalnya baterai, maka kita harus menginvestasikan baterai. Sehingga ketika siang hari, matahari, matahari itu cukup energinya itu disimpan, kemudian dipakai di malam hari. Nah, baterai ini kan juga biayanya perlu diinvestasikan cukup besar juga. Jadi flexible generation, storage, command center. Kemudian yang berikutnya adalah strong interconnection. Nanti kan kita sampaikan strong connection pentingnya seperti apa. Contohnya di gambar dari map ini ya, warna biru itu adalah hijau ya, hijau itu adalah wind. Kemudian merah itu adalah beban. Ada saatnya bahkan beban atau konsumsi listrik itu lebih rendah dari angin. Nah, kelebihan anginnya itu kemana? Nah, itu bisa dikirim ke negara lain atau sistem lain dengan adanya interkoneksi antar pulau, antar negara bahkan ya. Sementara ketika kurang, seperti lihat di samping itu ada beban anginnya kurang, kemudian bebannya di atas, maka dia harus mendapat support dari mana? Dari negara lain. Nah, itu pentingnya kalau kita ya dari pulau lain gitu ya, dengan adanya strong interconnection antar pulau. Ini karena itu dalam penyusunan itu penting. Lanjut ya, ini ada contoh lagi mungkin lanjut. Nah, ini contoh di California ISO yang berbasis matahari dan wind juga ya, yang kita sebut sebagai wind and PV, warna kuning ya, renewable. Nah, tetapi ini tentu tidak cukup, harus disupport oleh pembangkit yang lain ya. Sini ada nuklir, kemudian import ini adalah melalui interkoneksi dengan negara bagian lain ya, di Amerika ini contohnya negara bagian lain. Kemudian perlunya baterai sebagai storage. Jadi intinya belajar dari ini kita perlu adanya storage untuk menyimpan ketika kelebihan, adanya interkoneksi jika itu kurang. Kemudian flexible generation karena angin-anginan ketika turun berarti harus disupport oleh pembangkit lain, ketika naik berarti pembangkit lain harus turun gitu ya. Karena itu flexible generation menjadi sangat penting. Kemudian smart grid, kenapa? Karena sekarang menjadi semakin rumit ini mengatur komposisi pembangkit. Kalau dulu karena pembangkit itu ada bahan bakar, bisa kita atur dengan gampang. Nah, ini sekarang tidak bisa lagi karena itu pentingnya smart grid. Nah, gas itu juga salah satu sebagai pembangkit yang meskipun ada emisi, tetapi dia setengahnya dari batu bara. Ini menjadi energy transition yang nanti bisa dirubah menjadi hidrogen. Jadi 6 aspek ini menjadi salah satu yang menjadi. Lanjut mungkin. Belajar dari itu, ini akan diterapkan di Indonesia ya. Mungkin sedikit saja. Di PLN kita sekarang ada 72 gigawatt, ini sebagian besar adalah PLTU batubara. Jadi kita akan bergerak dari 72 gigawatt batubara existing ke depan bagaimana mengganti itu dengan renewable ya, tetapi tetap andal itu tantangannya dan murah. Ini juga ya jadi standar kita. Sementara di sisi lain bedanya, kalau tadi di Eropa kan beban turun nih karena mereka industrialisasi cenderung ke arah jasa, sementara kita ke arah industrialisasi. Jadi
beban akan semakin meningkat. Mereka kalau tadi kan bebannya turun, kalau kita naik. Nah, ini juga salah satu. Kita harus mengurangi pembangkit yang ada, tetapi juga bebannya semakin meningkat. Jadi ada dua tantangan yang jadi lebih besar dibandingkan negara-negara Eropa atau negara maju. Lanjut. Karena itu, lanjut. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita melakukan business as usual, yang tadi yang itu. Kalau kita ini yang menurut yang sebelumnya, nah ini ya. Jadi kita sudah komitmen untuk mencapai net zero emission di gambar samping ini ya, gambar grafik itu kalau menggunakan business as usual itu, maka emisi akan meningkat dari 200-an menjadi 1.000 di tahun 2060 nih kalau dengan business as usual, artinya menggunakan batu bara dan lain-lain. Sehingga kita membuat roadmap menurunkan menjadi nol. Caranya bagaimana? Ya tentu dengan menambah renewable energy. Sekarang 14%, tahun 2030 32% dan terusnya sampai 69%. Tapi itu tidak cukup. Sementara kita harus menambahkan dengan pembangkit lain sebagai perantara misalnya gas. Kemudian kedepannya gas ini akan diganti dengan hidrogen juga. Kalau perlu kita bangun CCS atau carbon capture storage dan goalnya juga kalau tidak memungkinkan kita bangun carbon capture storage. Jadi itu. Lanjut. Yang ini kita lanjut. Yang warna hijau ini adalah ini. Karena itu ada 4 pilar ya. Pertama adalah pengembangan renewable energy semakin besar. Jadi 70% adalah renewable energy. Kedepannya itu gas itu sebagai penyangganya gasnya. Kemudian gas ke depan bisa kita rubah menjadi hidrogen. Yang hidrogen itu bisa produksi dari renewable. Jadi itu lebih jangkauannya lebih panjang. Sumber grid ini penting karena sumber dari renewable di Indonesia itu ada di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan misalnya, tapi beban ada di Jawa karena itu perlu ada transmisi dari Sumatera ke Jawa, Kalimantan ke Jawa ke depan. Kemudian flexible generation dan smart grid tadi sudah saya sampaikan terkait dengan variability dari wind dan solar yang harus ada kompensatornya. Kemudian yang keempat, itu ke depan kita harus membangun CCS, CCUS ya, atau kita co-firing dengan hidrogen untuk gas, amonia ini untuk menggantikan bara misalnya dengan amonia, atau penambahan nuklir ke depan ini salah satu optionnya ya. Ini jangka panjangnya lebih jangka panjang. Jadi ini adalah 4 untuk pilar yang akan kita lakukan. Lanjut. Nah ini biayanya ini cukup lumayan besar ya, kita sudah hitung itu kira-kira membutuhkan 700 billion ya. Dari semua aspek ini kita bagi menjadi beberapa short term, long term, kemudian ada juga supporting system ya. Supporting system itu juga penting, misalnya electric vehicle supaya nanti untuk transportasi bisa menggunakan listrik. Kemudian rooftop solar ini atau PLTS atap juga kita siap mensupport. Kemudian kita punya REC, Renewable Energy Certificate, artinya pelanggan supaya dia punya sertifikat green itu kita punya REC. Kemudian ada carbon trading scheme, itu juga semuanya harus kita siapkan. Nah biayanya itu lumayan besar ya, 700 billion US dollar selama sampai dengan tahun 2060. Lanjut. Sebenarnya kita punya potensi yang cukup besar ya untuk mensupport itu ya, tapi ini ada petanya secara detail. Kalau kita lihat memang di Sumatera, terutama Sumatera Utara dan Aceh itu cukup besar, kemudian di Kalimantan, Sulawesi juga ya. Lanjut, artinya kita siap. Nah ini adalah mengapa kita memilih Accelerated Renewable Energy Development, karena emisinya rendah. Memang capex-nya akan lebih tinggi ya, karena harus membangun biaya yang cukup besar, tapi OPEX-nya rendah karena tidak memerlukan menemukan bahan bakar ya, karena angin itu udah langsung dari alam dan seterusnya. Air juga gratis gitu ya, kemudian juga PV atau solar matahari juga gratis, tapi capex-nya lebih tinggi. Kemudian energi resiliency kenapa lebih baik daripada dengan
kita menggunakan bahan karena tersedia di lokal, jadi nggak perlu impor kalau kurang dan lain-lain. Jadi kelebihannya kita itu. Lanjut. Nah ini ke depan kita akan membangun kapasitas yang cukup besar. Dari sekarang itu 9 gigawatt pembangkit BBT, ke depan akan meningkat 10 kali lipat ya. Jadi ini challenge yang luar biasa untuk pembangunan EBT kita. Kemudian nuklir juga harus mulai kita pikirkan ya, karena itu salah satu energi yang bersih. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat ya, kapasitas yang harus kita bangun, mulai dari baseload renewable energy adalah geothermal dan hidro ya, kemudian VRI dalam ini adalah wind dan solar. Nah, kita harus memperkuat dari transmisi kita, besarnya cukup besar, 49.000 km sirkuit, yang sifatnya interkoneksi antar pulau, kemudian backbone yang untuk jadi transmisi itu ada yang backbone menjadi katakanlah kalau kayak tulang ikan itu menjadi yang paling besar, kemudian ada fishbone-nya yang ke beban kecil, besar sekali kapasitas yang dibutuhkan, tentu ini semua biaya ya, yang tidak mudah. Lanjut. Nah, ke depan sampai tahun 2000 ini kita lihat sampai 2033, tapi nanti kalau sampai 2060 tentu akan lebih rendah lagi ya. Jadi sekarang katakanlah hanya 14% renewable energy. 10 tahun ke depan kita akan meningkatkan 32. Kemudian yang warna abu-abu itu adalah batu bara, itu akan kita turunkan porsinya. Kemudian gas ini sebagai transition period sudah akan kita jaga di angka 100% ya. Jadi kira-kira roadmap-nya seperti itu. Ke depan nanti gas akan kita secara bertahap berubah ke hidrogen ya. Lanjut. Sehingga emisinya dibandingkan dengan business as usual itu akan kita turunkan dari 462 menjadi 325, kemudian pada tahun 2033 dari 50 menjadi 34, dan nantinya akan kita pertahankan ke arah 0 dengan membuat offset dan lain-lain. Mungkin lanjut, ini kan cukup banyak ya. Nah ini adalah smart grid, super grid yang ingin kita bangun di Indonesia. Kenapa? Karena tadi kondisi terdapat mismatch ya, mismatch antara supply dari renewable energy dengan demand ya. Demandnya terpusat di Jawa, meskipun ada kenaikan di luar Jawa, tetapi di Jawa masih paling tinggi secara magnitude. Persentase memang di luar Jawa lebih besar ya, tapi dari secara magnitude masih seperti Jawa, sehingga perlu dibangun nih. Sementara sumbernya ada di Sumatera dan Kalimantan. Sulawesi juga sebenarnya potensinya perlu diperkuat, lokasinya tidak sama ya. Kalau misalnya hydropower atau PLT air itu adanya biasanya di gunung-gunung ya. Sementara beban di kota di pantai jauh. Nah itulah karena itu transmisi menjadi sangat penting untuk mengevakuasi dari pembangkit ke pusat beban. Nah ini biayanya cukup besar ya, karena itu harus kita siapkan, dan lead time dari pembangunan juga cukup besar. Lanjut. Nah tujuannya adalah Putus ya, Pak Warsono? Iya, Pak Warsono tiba-tiba nge-freeze. Oke. Mungkin dari supportnya bisa diinfo ke Pak Warsono, karena tiba-tiba berhenti. Dengan Mas Kris, mungkin bisa dicek. Ya. Oke.
Iya, buat, seluruh peserta sepertinya ada technical glitch, tiba-tiba berhenti dari Pak Warsononya yang sedang menjelaskan, dan beliau sepertinya terpental keluar. Jadi mungkin, sambil menunggu, kita, akan kembali mengingatkan kepada seluruh peserta, sebelumnya terima kasih sudah hadir di sini, ada juga dari rekan-rekan media, terima kasih sudah hadir. Untuk siaran persnya nanti akan kita, berikan di akhir acara ya, buat, rekan-rekan dan apabila nanti ada yang mau ditanyakan pada saat Q&A, juga bisa sekaligus ditanyakan di sini kepada 3 narasumber kita pada kesempatan hari ini, yaitu yang sedang freeze ya, tiba-tiba tidak bisa muncul, yaitu Bapak Warsono selaku Eksekutif Vice President Electricity System Planning, dan nanti kemudian setelah Pak Warsono akan dilanjutkan, paparannya dari PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu dengan Ibu Ade atau Ibu Nurdiana Darus sebagai Head of Sustainability and Corporate Affairs, dan juga, yang last but not least ada Pak Febron Siregar dari, Wärtsilä Energy, sebagai Sales Director untuk perwakilannya di Indonesia. Nah, kita akan nunggu beberapa saat lagi untuk Pak Warsono yang lagi asik-asiknya presentasi, tapi biasa ya tiba-tiba ada Ya, masalah. mohon maaf nih. Oh, sudah muncul lagi, alhamdulillah Pak. Mohon Silakan maaf, Pak Warsono. ternyata terputus tadi. Nggih Pak, Sudah jelas, mohon Bu, ya? silakan, sudah jelas Pak, nggih silakan dilanjutkan Pak, Oke. terima kasih. Mungkin langsung ya, jadi, terkait transmisi, kemudian lanjut jadi ada 3 pilar tadi ya. Oke, tadi sampaikan, kedua transmisi, ketiga nanti selanjutnya, lanjut Bu, mungkin. Nah, ini pentingnya pembangunan nanti flexible generation ya, artinya pembangkit yang bisa mengikuti naik turunnya generation ini khusus di contohnya di Jawa ya. Jadi kalau kita lihat warna kuning di atas itu adalah eh, pembangkit solar atau PLTS ya, pembangkit surya. Itu menyebabkan pembangkit lain itu terdesak gitu ya, dalam tanda petik terdesak ya. Sehingga pembangkit yang lain harus bisa mengikuti. Nah, itulah pentingnya nanti flexible generation, bahkan ke depannya ketika itu makin mendesak lebih tinggi seperti tadi seperti yang di Kaisel atau di California, maka harus kelebihannya supaya bermanfaat itu disimpan dalam bentuk storage ya. Storage itu banyak ya, misalnya pump storage itu adalah hydropower pembangkit PLTA yang dia dibangun seperti tandon air gitu ya, yang dia mengisi air ketika pembangkit berlebih gitu ya. Jadi ngisi ngisi kolam gitu, kemudian pada saat pembangkit kurang itu dia ngirim. Itu kapasitasnya bisa besar. Bisa juga dengan baterai ya. Baterai ini kapasitasnya lebih kecil tapi juga fungsinya sama. Intinya storage sama pembangkit yang fleksibel menjadi key ya, penting dari banyaknya nanti renewable dalam bentuk wind maupun wind juga sama ya, wind itu naik turun, kita punya pengalaman juga di Sulawesi, itu dia naik turun ya, pembangkit yang lain harus ngikutin. Nah, pembangkit yang bisa ngikutin ya istilahnya kayak motor itu harus bisa digas, direm, digas, ngikutin kondisi angin. Kalau anginnya lagi tinggi ya, pembangkit lain direm. Kalau anginnya rendah, pembangkit yang lain harus digas dan itu harus cepat. Itulah pentingnya fleksibel generation karena beban kan tetap gitu ya, tapi anginnya naik turun ya, yang lain harus bisa transaksi. Kira-kira seperti itu. Lanjut, ya, mohon maaf kalau terlalu teknis ya, tapi intinya kemudian ya ini yang tidak kalah pentingnya adalah smart grid. Smart grid itu apa sih? Jadi ke depan eh, konsumen itu bisa menjadi produsen, makanya disebut sebagai prosumer itu yang sebelah demand ya. Karena apa? Di atap rumah kita bisa dibangun PLTS atap ya, yang itu menjadi produksi kan, bisa dibantu sendiri gitu ya, itu kan menjadi semua. Dan itu terhubung dengan PLN, jadi produksi terhubung sendiri, dan karena itu harus juga bisa dikontrol, dimonitor oleh sistem ya.
Jadi itu pentingnya smart grid ya, supaya fluktuasi di sisi beban di itu bisa dimonitor. Kalau enggak, sistem kita tidak bisa mengantisipasi naik turunnya. Jadi masalahnya teknis, tapi ini sangat penting. Kalau enggak jalan transisi energi. Lanjut. Nah, kemudian terakhir ini terkait teknologi yang lain adalah CCUS. CCUS itu adalah carbon capture storage atau reutilisasi. Jadi emisi dari PLTU misalnya atau gas itu bisa di storage, bisa ditangkap itu ya, kemudian dimasukkan ke dalam storage. Storage itu bisa di dalam aquifer dan lain-lain ya. Kita sudah punya kerjasama dengan beberapa institusi internasional ya. Kemarin saya juga kunjungan ya, melihat langsung seperti apa sih yang harusnya ke udara menjadi ditangkap dan disimpan ya. Jadi ini tidak akan emisinya nanti akan menjadi nol ya. Atau bahkan menjadi minus. Minusnya bagaimana? Kalau PLTU batubara ini kan kita punya co-firing biomass ya dan biogas. Atau pembangkit sampah. Pembangkit sampah itu kan dari waste itu bisa saya katakan karbonnya nol. Tapi kalau dia mengeluarkan emisinya ditangkap, itu menjadi karbon negatif. Nah, itu akan kompensasi. Jadi bukan hanya nol lagi, tapi bisa negatif dengan adanya carbon capture storage ini. Karena emisinya nol, tapi dia kita kita storage emisi. Lanjut, mungkin lanjut lagi. Ini lokasi-lokasi dari untuk melakukan storage daripada karbon. Emisi karbon itu sudah kita kan ini ya identifikasi di mana saja sehingga untuk mendukung transisi energi. Jadi dia merupakan pekerjaan besar sekali untuk transisi energi ini, menyangkut banyak pihak dan anggaran juga luar biasa ini besar. Lanjut. Kemudian hidrogen kita juga sudah mulai inisiasi ya, hidrogen ini menjadi energi masa depan ya, karena bisa diproduksi dari ini sebenarnya sama dengan baterai ya atau storage, tapi bisa dipindah-pindah. Jadi lebih seperti bahan bakar minyak atau gas itu kan bisa dipindah sana kemari. Nah, hidrogen punya kelebihan seperti begitu juga amonia. Jadi amonia itu nanti akan menjadi pengganti dari bahan bakar gas yang dalam produksinya bisa menggunakan renewable. Jadi sebenarnya jadi storage juga. Ini dari sumber energi ke depan ya untuk menghasilkan energi maupun bisa juga untuk industri dan kendaraan. Jadi kendaraan hidrogen itu kan salah satunya dan juga salah satu alternatif. Lanjut. Kemudian untuk carbon credit ini untuk konsumen ada REC juga, Renewable Energy Certificate. Jadi untuk green product ya, kita sekarang sudah ada support yang disebut sebagai atau service yang disebut sebagai Renewable Energy Certificate, yang semakin banyak ini pelanggan-pelanggan yang ingin energinya adalah energi yang green, terutama dari ya, perusahaan-perusahaan yang ekspor. Ya. Lanjut. Nah ini challenge-nya ini mungkin terakhir dari saya ya, challenge secara ada 2 slide challenge-nya itu. Pertama dari price, ini bagaimana supaya harganya tetap terjangkau. Karena tadi biaya untuk membangun yang tadi itu dari transmisi, subgrid, smart grid, kemudian membangun CCUS dan sebagainya itu biayanya tidak murah ya. Finansinya tadi saya sampaikan itu sampai 700 miliar US dollar. Berarti itu hanya untuk keperluan listrik saja, belum termasuk yang sektor industri, sektor transportasi itu belum, itu hanya di PLN saja. Kemudian juga teknologi, sekarang misalnya hidrogen dan amonia misalnya, nah itu belum mature ya, ke depan harapannya tentu akan mature. Kemudian policy ini tidak kalah pentingnya, belum semua aspek itu ada policy supportnya untuk transisi energi ini menjadi tidak kalah pentingnya, karena itu
dari policy support harus sudah siap juga. Kemudian ini yang terakhir tapi juga sangat penting, yaitu just in transition. Jadi ketika kita mematikan ya dalam tanda petik ya suatu pembangkit itu kan ada infrastruktur, ada ini nih informan ekonomi dari rakyat, misalnya batu bara tiba-tiba nggak ada, itu kan ada, itu menyangkut ekonomi yang cukup besar, ada tenaga kerja. Gimana itu supaya mereka tetap dalam reproduksi tetap bisa tidak kehilangan pekerjaan. Ini juga penting juga just transition-nya itu juga ya. Bagaimana melakukan retraining, repurposing dari resources sekarang ke sumber generasi baru. Nah ini juga pekerjaan yang tentunya bukan hanya PLN, ini sudah menyangkut negara juga ya. Bagaimana just transition, karena itu ada namanya just energy transition partnership, just-nya itu di depan, bagaimana tetap berkeadilan. Ya, saya kira itu. Lanjut, ini terkait ini challenge di lapangan ya, bagaimana masalah pembangunan itu tadi izin dari pemerintah, land acquisition gitu ya, investasinya, support dari masyarakat, karena kadang-kadang membangun pembangkit transmisi itu kan juga harus ada support dari masyarakat ya. Saya kira itu dari saya, intinya adalah bahwa ini harus mungkin terakhir ya closing remarks dari saya di bawah tadi, satu slide lagi. Nah, tapi ada opportunity ya, low dependency dari impor fuel mungkin ke depan, kemudian ada kita mengoptimalkan renewable energy, bisa meng-create juga sustainable development, energi kita menjadi lebih diverse ya, dan sebenarnya juga ada create green job ya. Nah, jadi nanti akan plus minus nih, bagaimana supaya balance ya, just transition-nya itu pindah dari ya ini menjadi ke green job ini, supaya jangan minus gitu dari sisi kebutuhan. Jadi ada challenge tapi juga ada opportunity. Akhir ini closing remark dari saya, mungkin yang penting dari nomor 5 itu ya, support dan collaboration itu menjadi terutama dari key stakeholder menjadi sangat penting ya untuk apa ya, mengatasi terkait dengan challenge dan risiko. Bagaimana merubah risiko dan challenge menjadi opportunity. Saya kira itu dari saya, mohon maaf kalau terlalu lama. Terima kasih. Kami kembalikan. Ya, baik Pak Warsono, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat komprehensif ya, mulai dari technical sampai kemudian kita dikasih big picture-nya mengenai bagaimana kita akan menuju ya, journey menuju 2060 net zero emission dari PT PLN sebagai yang melayani di Indonesia 78 tahun ya Pak Warsono ya, bahwa memiliki peran yang sangat krusial dan sangat penting untuk adanya transisi energi, tadi sudah dijelaskan, ke angin, wind, and solar gitu ya, dengan berbagai sumber-sumber seperti hidrogen dan sebagainya. Kita juga sudah dipaparkan bahwa bagaimana tantangannya ya, banyak aspek sebagai challenge untuk menuju ke sana, tapi tentu saja ada juga benefit-benefit yang tadi di beberapa slide terakhir sudah disampaikan oleh Pak Warsono untuk kita semuanya tetap optimis bahwa ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan tentunya tadi terakhir disampaikan harus ada support dan kolaborasi dari berbagai pihak dan berbagai stakeholder. Berbicara mengenai kolaps dan support, tentu saja ada peran dari private sector juga ya untuk dapat mendukung untuk net zero emission di Indonesia 2060. Dan dengan demikian kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Ade, akrab disangka dengan Ibu Ade, yaitu Ibu Nurdiana Darus, selaku Head of Sustainability and Corporate Affairs Unilever Indonesia. Silakan Kak Ade, boleh langsung saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vera. Selamat pagi Pak Febron, Pak Warsono. Mungkin sebelum saya langsung masuk ke climate change gitu ya, climate change protection, saya ingin bercerita sedikit nih tentang bisnis kami di Indonesia. Masuk ke next slide-nya. Next slide. Oke.
Unilever Indonesia sendiri di Indonesia sudah lebih dari 90 tahun, jadi sepertinya malah lebih tua daripada PLN nih Pak Warsono di Indonesianya. Kami memiliki 43 merek dan 8 pabrik dan kami mempekerjakan alhamdulillah lebih dari 44.800 karyawan secara langsung. Nah, kami juga karena brand kami juga banyak gitu ya, kami juga yakin bahwa insya Allah di setiap rumah di Indonesia ini setidaknya menggunakan satu dari produk kami. Nah, karena, kehadiran kami itulah di rumah-rumah di Indonesia, untuk menjangkau konsumen kami, setiap harinya kami mengerahkan 3.000 truk yang bergerak dari pusat distribusi kami. Kami ada 500 distribusi dan 3.000 truk, lebih dari 3.000 truk yang kami deploy setiap harinya. Dan dengan skala usaha kami yang kami miliki ini, kami sadar bahwa kami memiliki peran untuk memasyarakatkan cara hidup yang berkelanjutan atau, purpose kami yang kami sebutkan, making sustainable living commonplace. Next slide-nya. Ini adalah beberapa produk, beberapa brand yang semoga memang ada di rumah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Next slide. Visi kami adalah menjadi pemimpin global dalam bisnis berkelanjutan, serta memasyarakatkan kehidupan berkelanjutan bagi seluruh konsumen kami. Nah, dengan visi tersebutlah tahun ini di bulan Mei lalu kami menetapkan 4 bidang prioritas sustainability kami, yaitu iklim, alam, plastik, dan mata pencarian atau livelihoods. Hari ini saya akan membahas lebih lanjut lagi tentang komitmen kami dalam sisi iklim. Next slide-nya. Sebagai bagian dari pilar aksi iklim di bawah pilar meningkatkan kesehatan planet, Climate Transition Action Plan atau Rencana Aksi Transisi Iklim kami ini menjabarkan langkah-langkah yang akan diambil oleh perusahaan untuk mengurangi emisi menjadi nol dalam operasi kami sendiri pada tahun 2030 dan juga menetapkan ambisi kami untuk mencapai netralitas karbon di seluruh rantai nilai kami atau value chain kami paling lambat di tahun 2039. Rencana ini insya Allah 11 tahun lebih awal dari batas waktu 2050 yang ditetapkan oleh Perjanjian Paris, dan juga sebagai catatan, target kami semuanya berdasarkan baseline yang telah kami lakukan di tahun 2015. Strategi kami untuk aksi iklim didasarkan pada ilmu iklim dan bertujuan untuk mengubah operasi kami sendiri, serta mendukung perubahan sistemik di luar bisnis kami. Jadi, apa yang kami bisa lakukan oleh kami sendiri dan juga mitra-mitra kami di luar bisnis kami. Netralitas karbon pada tahun 2039 adalah target yang ambisius, tapi dapat dicapai melalui implementasi tujuan jangka pendek dan medium Unilever Global yang disetujui oleh SBTi. Pertama adalah mengurangi secara absolut emisi operasional kami, ini ada di lingkup 1 dan 2, sebesar 100% pada tahun 2030 dari baseline 2015. Emisi operasional kami berada dalam kendali langsung kami saat ini. Kami mempunyai tujuan untuk mengurangi semua emisi operasional dari listrik, panas, dan pendingin udara hingga 100% pada tahun 2030. Selama 3 tahun ke depan secara global, kami berencana juga untuk insya Allah menginvestasikan 150 juta euro untuk upaya dekarbonisasi energi termal dan listrik kami, serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi dari refrigerator. Yang kedua adalah mengurangi secara absolut emisi GHG lingkup 3 yang terkait energi dan industri sebesar 42% pada tahun 2030 dari baseline 2021. Tujuan ini mencakup emisi gas rumah kaca dari barang dan jasa yang dibeli terkait dengan bahan baku, kemasan, transportasi, dan distribusi hulu, aktivitas terkait energi dan bahan bakar, emisi langsung dari penggunaan produk yang dijual, perlakuan akhir dari produk yang dijual, dan aset sewa di sisi hilir. Ini terkait dengan refrigerator produk es krim kami yang kami sewakan ke retailer maupun ke konsumen atau ke customer. Dan yang ketiga adalah mengurangi secara absolut emisi GHG lingkup 3 kait hutan, lahan, dan pertanian atau forest land agriculture atau FLAG sebesar 30,3% pada tahun 2030 dan ini baseline dari tahun 2021.
Emisi flek ini merujuk pada emisi gas rumah kaca dari hutan, lahan, dan pertanian. Kami memisahkan emisi dari flek dengan emisi yang dihasilkan dari energi dan industri sehingga sesuai dengan praktek-praktek sesuai dengan SBTi. Alasannya adalah bahwa area ini memerlukan investasi yang sangat berbeda. Pertanian regeneratif atau regenerative agriculture menjadi agenda yang penting untuk mencapai target pengurangan ini, dan kami menyoroti secara khusus soalnya dalam sikap kamu yang terbaru. Next slide. CTAP, Climate Transition Action Plan kami atau Rencana Aksi Transisi Iklim, ini kami perbaharui di tahun 2024 ini dan berfokus pada penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK pada tahun 2030. Kami telah menetapkan target pengurangan GRK tersebut absolut jangka pendek yang baru untuk emisi dalam rantai nilai kami atau dalam cakupan 3 atau Scope 3 pada tahun 2024 untuk memastikan aksi iklim yang kami laksanakan menjadi lebih terukur. Rencana tersebut menguraikan secara transparan dan rinci tindakan-tindakan yang kami ambil untuk mencapai target ini. Bapak dan Ibu-ibu bisa melihat di sini ada penjelasan target-target atau action-action kami, di mana akan kami push sampai dengan tahun 2030. Slide berikutnya. Nah, untuk mencapai ambisi kami menuju net zero pada tahun 2039, kami mengklasifikasikan emisi dalam 3 cakupan atau 3 scope. Yang berarti cakupan 1 mencakup emisi langsung di lokasi di mana kami berada, seperti melalui transisi dari penggunaan gas alam ke biomasa di pabrik kami. Cakupan 2 mencakup emisi tidak langsung seperti melalui pembelian sertifikat energi terbarukan, dan cakupan 3 mencakup emisi hulu dan hilir dalam rantai nilai tetapi di luar operasi perusahaan. Ambisi pertama kami adalah mengurangi emisi dari operasional kami langsung. Jumlah ini hanyalah sebagian kecil dari emisi rantai nilai kami, namun mewakili emisi yang berada dalam kendali langsung kami, jadi langsung kami kontrol. Jadi di mana posisi kita di saat ini dalam operasional Unilever sendiri? Next slide-nya. Saat ini kami telah memiliki boiler modular atau modular boiler di pabrik es krim kami. Ini adalah salah satu contohnya. Solusi inovatif ini disesuaikan dengan kebutuhan energi unit kami yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi konsumsi energi dalam proses produksi. Dengan menerapkan modular boiler ini, kami telah mencapai pengurangan konsumsi energi signifikan, sehingga menghasilkan penghematan biaya dan proses produksi yang lebih berkelanjutan. Dan dibandingkan dengan boiler tradisional, boiler modular ini jauh lebih efisien, membantu kita mengurangi jejak lingkungan atau carbon footprint kami, sekaligus juga mendukung praktek energi berkelanjutan. Contoh lain efisiensi kegiatan manufaktur kami adalah dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi yang tak terbarukan, dengan membangun instalasi biomasa sebagai pengganti energi panas di pabrik kami di Cikarang. Ini yang gambar sebelah kanan ya. Melalui inisiatif ini, serpihan kayu yang diolah dan diubah menjadi bahan bakar biomasa sebagai sumber energi yang terbarukan dan menghasilkan sejumlah produk home care kami seperti Wipol dan Rinso. Next slide-nya. Di aspek energi, kami juga telah mencapai target kami 100% jaringan listrik terbarukan pada tahun 2020, dan ini secara global. Selain beralih ke sumber panas terbarukan, kami juga meningkatkan akses terhadap listrik terbarukan di lokasi melalui instalasi panel surya. Melakukan pembelian International Renewable Energy Certificate atau IREC, meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi pendinginan. Kami juga dengan bangga menyampaikan bahwa tahun lalu kami meresmikan PV surya kami di pabrik di kawasan industri Jababeka Cikarang dengan kapasitas 2,5 MW peak. Ini adalah menjadi salah satu yang terbesar di wilayah tersebut. Berikutnya. Kami menggunakan jaringan logistik juga tadi yang saya sempat sebutkan di awal, kalau kami juga mendeploy 3.000 truk on a daily basis untuk menjangkau para konsumen kami seluruh Indonesia. Nah, untuk jaringan logistik dan distribusi di seluruh Indonesia ini, tentunya ini mengeluarkan emisi untuk mengangkut bahan mentah dan produk kami, sehingga menghasilkan GRK dari penggunaan bahan bakar fosil atau fossil fuel.
Kegiatan kami dalam 3 tahun terakhir berfokus pada peningkatan utilisasi dan pengurangan jarak perjalanan, efisiensi, utilisasi, dan pengurangan jarak perjalanan. Sebagian besar pengurangan yang kami lakukan hingga tahun 2026 akan bergantung pada efisiensi serta optimalisasi kegiatan operasional kami. Secara global, kami menargetkan pengurangan total emisi sebesar 16% dari transportasi dan distribusi hulu pada tahun 2000, distribusi hilir pada tahun 2026 sebagai hasil dari rancangan ulang jaringan atau jadi, re-networking atau rediversion of the fleet dan berbagai efisiensi operasional seperti optimalisasi pengisian muatan serta peningkatan konsumsi bahan bakar yang lebih berkelanjutan. Di sini kami juga mengarah ke B30 di mana kami saat ini sudah di penggunaan, biofuel atau biodiesel B20. Di Indonesia sendiri total emisi yang telah dikurangi secara efisien jaringan logistik dan distribusi dan juga fuel upgrade dan solar panel ini sudah mencapai 29% selama 3 tahun terakhir. Pencapaian ini tentunya juga merupakan hasil kerjasama kami semua dengan para mitra dan pihak ketiga logistik. Setelah tahun 2026, kami berharap dapat terus meningkatkan pengurangan dengan mengoperasionalisasikan kendaraan listrik atau yang kita sebutkan adalah EV trucking dan menggunakan bahan bakar alternatif lainnya. Namun transisi ini hanya mungkin jika pembangkit listrik yang mendukung moda transportasi listrik tersebut menggunakan energi terbarukan. Kami bergantung tentunya pada pemerintah dan juga pada PLN di negara dan juga pemerintah dan di mana kami pun berada. Tentunya di Indonesia kami bergantung pada pemerintah Indonesia dan juga pada PLN ya Pak Warsono untuk dapat mempercepat dan mengadopsi skala renewable atau EV trucking lebih ramah lingkungan dan lebih bermasa. Next slide. Oh maaf itu mungkin ya. Slide sebelumnya. Okay. Ruang lingkup 3 emisi dan juga ini semuanya adalah tujuan kami mencapai emisi nol bersih atau net zero emission. Ini tentunya memerlukan keselarasan antar operasional kami, rantai pasokan kami, dan juga dengan tujuan pengurangan emisi kami. Dan juga tentunya tidak kalah pentingnya adalah regulasi dan advokasi yang kami galakkan juga dan juga kerjasama dengan pemerintah saat ini. Nah, untuk menyukseskan program ini, kami juga tentunya seperti tadi Pak Warsono sebutkan, kami juga perlu bekerjasama dengan berbagai mitra, pemerintah daerah, mitra kami yang dari bisnis kami dan juga para supplier kami. Emisi yang tidak langsung kami bisa influence atau yang di cakupan 3, memberikan porsi yang sangat signifikan dan yang paling terbesar terhadap total emisi kami. Melalui supplier climate program kami, Unilever secara global, secara aktif berkolaborasi dengan 300 pemasok terpilih, ini adalah dari 60.000 pemasok dalam rantai pasokan kami, untuk menetapkan target publik dalam mengurangi separuh dari emisi gas rumah kaca absolut pada tahun 2030. Para pemasok kami ini akan kemudian melaporkan kemajuan mereka secara transparan dan membagi juga emisi mereka dan data jejak dengan kami. Jadi ada transparansi dan ada data sharing juga yang dari pemasok kami kepada kami. Pendekatan ini akan mendukung pemasok kami dalam menetapkan target pengurangan emisi yang berarti membuat rencana implementasi dan mengurangi risiko keuangan usaha dan bisnis yang terkait dengan perubahan iklim. Pendekatan integratif dan operasional bisnis, rantai pasokan, merek dan produk, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, dan tata kelola yang transparan merupakan hal yang sangat penting untuk membantu Indonesia mencapai net zero pada tahun 2060. Izinkan saya juga menutup presentasi saya ini dengan menyampaikan bahwa berbagai perusahaan seperti Unilever ingin terus berperan dan mendorong semakin luasnya dan seluas-luasnya investasi hijau dan tercapainya net zero. Di seluruh program keberlanjutan kami, diperlukan dukungan para mitra kami. Tadi sudah saya sebutkan, para pemasok, para pelanggan kami juga, para konsumen, komunitas lokal, LSM, asosiasi perdagangan, pemerintah, dan juga state-owned entities. Hanya dengan kemitraan inilah kita dapat bersama-sama membantu seluruh stakeholders, jadi membuat tadi yang Pak Warsono sebutkan, just transitioning itu,
jauh lebih berkeadilan dan juga aman, dan, berkelanjutan untuk kita sebagai negara yang ingin mencapai net zero di tahun 2060. Begitu saya kembalikan kepada Mbak Vera, terima kasih. Terima kasih, kita seneng banget loh dikasih ice cream virtual. Nanti dikirim yang benarnya ya, real ya, Fer. Iya, nanti next time dong kita dikasih, apalagi tadi udah dijelaskan oleh Ibu Ade bahwa ice cream ini, menggunakan modular boiler technology ya, yang Betul. tentunya juga, men-support dari, net zero emission ini. Dan tadi ya, jadi beberapa produk-produk dari Unilever juga ternyata di balik layarnya ya, dari pabriknya tadi udah di-spill sama Ibu Ade bahwa ada yang penggunaan biomass fuel, memakai serpihan kayu, ini luar luar biasa sekali gitu. Kita jadi mendapatkan informasi tambahan bahwa, bagaimana suatu produk itu dibuat yang, ternyata dari bisnis operation-nya sendiri juga sudah komit ya, komit untuk, Ya, menuju net zero emission yang ternyata sebentar lagi ya Bu Ade, 2039, ya, 11 tahun. Saya tuh kalau ditanya, "Kenapa sih ngebahas sustainability?" Gitu ya, masih 2060 dalam hal net zero emission, emang usianya berapa 2060? Ya kalau dikasih umur panjang ya kayaknya udah tua banget ya. ya. Tapi kan we are not talking about today only, tapi untuk the next generation, and that's why sustainability itu keberlanjutan, artinya beyond 20 tahun, 30 tahun, seperti itu. So once again, thank you so much untuk Bu Ade atas penjelasannya dari Unilever. Untuk sesi tanya jawab, kita akan adakan setelah satu sesi lagi yang akan, diberikan kepada Bapak Febron Siregar, selaku Sales Director dari Wärtsilä Energy. Jadi tadi sudah ada dari PT PLN ya mewakili pemerintah, lalu dari private sector, multinational company, untuk fast moving consumer goods, yang sangat kental dengan, logistik, tapi sudah ada logistik decarbonization dan sebagainya dari Unilever. Dan sekarang kita lebih detail lagi untuk mengetahui dari segi B2B mungkin ya Pak Febron ya. Jadi without further ado, silakan kepada Pak Febron dari Wärtsilä Energy untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Ibu Hajah Vera, Thank you Pak. dan juga kepada IBC untuk memberikan kesempatan kepada saya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Warsono untuk paparannya yang sangat komprehensif, dan juga salam kenal buat Bu Ade, dan juga terima kasih atas paparannya mengenai target dari Unilever. Nah, saya sendiri perkenalkan, nama saya Febron Siregar, buat yang belum mengenal saya Sales Director dari Wärtsilä Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbicara mengenai jalan menuju net zero di Indonesia. Mungkin sudah banyak dipaparkan oleh Pak Warsono, dan mohon maaf kembali karena Wärtsilä adalah teknologi provider, mungkin nanti juga agak teknis, tapi mungkin tidak seteknis pemaparan Pak Warsono. Next slide. Jadi seperti setelah dikemukakan oleh Ibu Vera bahwa di COP21 di Paris tahun 2015 bahwa semua negara sepakat untuk menjaga limit dari kenaikan temperatur di dunia di batas 1,5 derajat Celcius, dan hal itu bisa tercapai jika net zero emission terjadi di 2050. Dan pada saat ini sektor kelistrikan dan juga heat atau pemanasan itu cukup besar kontribusinya untuk emisi CO2, di mana hampir 38%, sehingga sangat dibutuhkan dekarbonisasi yang sangat cepat untuk kedua sektor ini. Maka diharapkan di tahun 2030 penurunannya sudah 45%, sehingga net zero bisa tercapai di tahun 2050. Next. Jadi dari IEA World Energy Outlook bahwa dengan skenario net zero emission di tahun 2050 itu diharapkan 89% listrik itu dihasilkan oleh renewable atau energi baru atau terbarukan, dan ini akan membuat masalah baru seperti tadi telah ditemukan oleh Pak Warsono,
terutama renewable yang dari wind turbine atau wind energy atau solar PV. Jadi jika ada angin, jika ada matahari, maka ada listrik. Bagaimana kalau ada mendung atau kalau tadi Pak Warsono kemukakan, kalau angin-anginan, tidak ada angin, itu siapa yang bisa menghasilkan listrik? Padahal demand tetap ada atau load tetap ada. Nah, dibutuhkanlah yang namanya balancing solution. Tadi sudah juga dikemukakan oleh Pak Warsono, balancing solution ini ada beberapa teknologi. Next slide. Jadi sebelumnya, mohon maaf. Jadi renewables baik wind turbine atau wind energy atau solar PV itu dibutuhkan balance karena kedua teknologi dari renewable ini adalah yang biasa kita sebut intermittence, sehingga dibutuhkan energy storage dan juga flexible power plants atau flexible engine, karena engine adalah yang lebih fleksibel. Dan energy storage ini ada beberapa tipe seperti tadi sudah dikemukakan, ada pump up storage atau baterai energy storage system. Sebenarnya baterai energy storage system ini mungkin tadi Pak Warsono kan skala kecil, tapi sekarang sudah menjadi skala besar, Pak, karena tahun lalu di Australia Wärtsilä mendapatkan order terbesar di dunia, yaitu 1 gigawatt hour di satu tempat. Jadi baterainya itu kapasitasnya 250 mega dan bisa durasi 4 jam. Jadi 4 kali 250 mega itu hampir 1 gigawatt hour di satu lokasi. Dan itu terbesar di dunia yang untuk membalance dari renewable energy tersebut. Next. Kami di Wärtsilä percaya ada 5 step untuk mencapai 100% renewable energy in the future. Jadi tahap pertama perlu ditambahkan energi baru terbarukan di power mix dan tentunya menurunkan pembangkit-pembangkit yang infleksibel, dan karena renewable energy adalah intermittence, maka dibutuhkan flexible engine power plants atau baterai energy storage atau pump up storage untuk mensupport intermittency dari renewable energy. Setelahnya terus ditambahkan renewable energy dan perlahan-lahan phasing out dari inflexible power plants yang terutama running dari coal. Dan setelah itu diperlukan power to X, atau tadi telah dikemukakan oleh Pak Warsono bahwa kadang-kadang renewable energy lebih daripada load, sehingga kelebihan supply listrik ini bisa dirubah menjadi sustainable fuel seperti hidrogen atau amonia, dan itu bisa digunakan di flexible engine power plant, sehingga pada saatnya seluruh pembangkitan listrik adalah 100% renewable. Next. Wärtsilä telah melakukan power system modeling menggunakan Flexos software dari Australia, dan sudah ada di 190 negara. Dan yang terakhir kita lakukan rethinking energy di Southeast Asia, di mana kita lakukan power system modeling di Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Next. Jadi di negara ASEAN kita tahu bahwa hampir semua berkomitmen net zero setelah 2050, mungkin Indonesia di tahun 2060. Next. Jadi challenging untuk kedepannya mungkin ini simplicity aja dari pemaparan Pak Warsono. Kedepannya annual load growth akan bertambah 8-10% per tahun, dan sampai saat ini majority dari existing generation masih dari fossil fuel. Memang tadi untuk net zero tidak semudah yang kita bayangkan. Next.
Jadi di power system modeling yang kita lakukan, kita melakukan beberapa skenario, salah satunya business as usual seperti tadi Pak Wason lakukan juga, terus ada 50% emission reduction, 80%, dan net zero di tahun 2050 atau 2060. Next slide. Jadi sebenarnya decarbonization itu sebenarnya secara teknologi itu sampai pada hari ini sudah visible, artinya teknologinya sudah ada. Seperti telah dikemukakan ada wind and solar, dan juga ada energy storage, juga flexible engine power plant sudah ada, dan sustainable fuel juga baik hydrogen, amonia sudah available. Sehingga sebenarnya untuk menuju net zero emission secara teknologi sudah visible, mungkin dari sisi komersial yang itu masih menjadi challenge. Dan di sebelah kanan ini contoh dari result dari modeling kami untuk Sulawesi, di mana di Sulawesi PLN sudah ada wind turbine di 2 tempat, dan ini contoh untuk net zero di 2060. Next. Nah ini juga mungkin tadi sudah dipaparkan oleh Pak Warsono, contoh dari dispatch kalau ini di tahun 2060 ada net zero, di mana kita lihat yang kuning adalah solar PV, dan yang orange adalah gas engine sebagai balancing power plant, dan ada hydro, ada battery energy charging atau discharging untuk supporting juga. Jadi cukup kompleks. Kenapa kompleks? Seperti tadi sebagai pemaparan Pak Wasono, kalau menggunakan coal fire itu supply-nya itu stabil karena bisa dikontrol dengan bahan bakar. Tapi renewable ini supply-nya tidak stabil, ada matahari, ada supply listrik. Jadi sehingga atau yang kita sebut intermittent. Sedangkan loads juga bervariasi. Nah, untuk menjaga supply dan demand itu bisa seimbang, maka dibutuhkan yang kita sebut namanya balancing atau flexible generation. Next. Di sini juga bisa di-download result dari studi kami, baik dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Ini sebenarnya report ini dapat award di Singapura, jadi cukup komprehensif. Next. Nah, sekarang mengenai Wärtsilä sendiri, CEO kami, Mr. Hakan Aktifal, berkomitmen bahwa untuk Wärtsilä itu decarbonization targetnya di tahun 2030, di mana itu kita bisa provide produk portfolio yang zero carbon fuels, dan yang kedua adalah dari internal operation kami carbon netral di 2030. Next. Untuk mensupport target tersebut, beberapa minggu lalu kita globally launch bahwa mesin Wärtsilä capable untuk running 100% hydrogen. Sehingga ini sebagai salah satu sustainable fuel. Jadi untuk menggantikan gas, ini kita nanti bisa running dengan hydrogen. Next. Dan untuk running hydrogen kita menggunakan tipe Wärtsilä terbaru atau Wärtsilä 31, di mana cukup tinggi efisiensinya sehingga bisa mengoptimalkan menggunakan hydrogen, dan juga sangat cepat startup time-nya 2,5 menit, jadi bisa langsung full load, dan juga bisa start stop seperti mesin mobil kita kalau kita kerja dijalankan sampai di kantor dimatikan, dan itu tanpa penalti sama sekali. Next. Dan untuk mesin hydrogen ini sudah disertified third party. Ini komitmen Wärtsilä untuk quality dan safety menggunakan hydrogen. Next slide. Dan ini target kita di 2030 sustainability targetnya, bahwa we will become carbon neutral in our operation, dan juga we will provide product portfolio that will ready for zero carbon fuels
by 2030. Next slide. Kenal maka tak sayang, ada pepatah mengatakan. Jadi sedikit mengenai Wärtsilä. Wärtsilä adalah perusahaan dari Finland yang tahun ini 190 tahun existence. Jadi kita celebrate 190 tahun tahun ini. Wärtsilä berbisnis di dua kategori, yaitu energi dan marine. Pada pagi ini saya lebih fokus kepada energi. Next slide. Dan tujuan atau purpose dari Wärtsilä adalah enabling sustainable society through innovation in technology and services. Jadi kita berusaha dengan teknologi yang ada memberikan sustainability pada society. Next. Dan vision dari Wärtsilä Energy adalah towards 100% renewable energy future. Biarpun sebenarnya Wärtsilä tidak punya produk renewable, tapi kita sangat ingin bahwa dunia pada suatu hari, mungkin bukan waktu saya seperti tadi Bu Vera, mungkin generasi ke depan akan mengalami listrik dari 100% renewable. Tapi Wärtsilä ingin punya visi ini karena yakin Wärtsilä bisa berkontribusi dengan flexible power plants dan baterai energy storage. Next slide. Ini sedikit mengenai Wärtsilä Energy. Kita ada di 180 negara, pegawai lebih dari 4.900 dan kapasitas pembangkit sekitar 79 gigawatt sudah di-deliver. Untuk baterai energy storage sekitar ada 125 instalasi di dunia dan 18 gigawatt pembangkit itu under service agreement. Mungkin ini pemaparan saya akan saya tutup dengan video mengenai every second counts. Mudah-mudahan ada suaranya ya Bu Vera. Iya Pak, kita coba Pak suaranya. Tim support mohon dibantu ya. Filmnya dari tim supportnya IBC tolong. Jika bisa videonya. Iya. Mungkin sepertinya tidak jalan. Oke Pak Febron. Oke, kalau gitu tidak apa-apa Bu Vera, saya mungkin kesimpulannya dari sisi Wärtsilä sangat mensupport apapun yang dilakukan oleh PLN, dan mungkin sebagai tambahan Wärtsilä engine atau flexible power plant sudah ada di PLN sebenarnya dari Sabang sampai Merauke, dan jika pihak PLN dan Pak Warsono ingin lebih menambahkan renewable energy, tidak perlu khawatir karena Wärtsilä engine akan support sebagai flexible power generation. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan pemaparannya Pak Febron Siregar. Jadi ternyata secara implementasi ya dari Wärtsilä Energy itu mensupport dari sisi teknologi dan juga peralatan terkait dengan penyelenggaraan kelistrikan di Indonesia ya untuk transisi energi terutama. Dengan tadi adanya power plant 79 gigawatt ya, sudah banyak sekali, besar sekali ya yang sudah didistribute juga ke dari 125 lebih energy storage tadi ya terakhir disampaikan oleh Pak Febron juga. Terima kasih, dan sekarang saatnya Q&A buat para peserta semua Bapak dan Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan baik ke PLN maupun ke Pak Warsono, ke Ibu Ade dari Unilever maupun ke Pak Febron, silakan apabila ada yang ditanyakan mungkin kita buka untuk 1-2 pertanyaan ya. Silakan. Bisa raise hand langsung. Ya, tadi ya kaitannya mungkin saya akan mulai dulu ya untuk berbincang dari ketiga penjelasan tadi. Oh ini nih videonya, oke kita dengarkan videonya ya. Kita tonton videonya terlebih dahulu. Suaranya? Suaranya belum keluar nih.
Oke, suaranya lagi coba dan mungkin nanti apabila tidak berhasil, seluruh, teman-teman di sini bisa, langsung ke YouTube-nya Wärtsilä Energy dan mencari Every Second Counts, video ini ya. Karena nih videonya saya udah lihat sebelumnya dan ini bagus sekali ya bahwa setiap detik itu berharga untuk memastikan tidak ada, tantangan atau challenge pada saat renewable energy itu tersalurkan. Ya tadi sudah disampaikan tergantung angin, tergantung panasnya, matahari gitu ya. Masa iya kalau tiba-tiba anginnya nggak ada terus kita nggak bisa nyalain TV gitu kan. Panasnya kurang terus akhirnya kita nggak bisa, kulkasnya mati gitu kan. Jadi gimana caranya supaya walaupun angin, hujan, apapun yang terjadi karena ada storage-nya, ada teknologinya, every second counts, tidak biarpot. Nah, itu yang sedang diusahakan oleh, PLN tentunya dengan Pak Warsono dan juga didukung oleh berbagai industri termasuk dari Wärtsilä Energy. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Warsono, apabila masih ada di sini ya, Pak, ya? Bisa dijelaskan juga kaitannya dengan, Ya. bagaimana iya, bagaimana Pak dengan adanya nanti ya renewable energy pindah 100% gitu ya memakai, angin, solar gitu, matahari ya, mmm, apakah apakah memang bisa dipastikan bahwa tidak akan ada gangguan gitu ya dalam kita menggunakan energi untuk kehidupan sehari-hari, untuk bikin kue gitu ya, kalau nanti UMKM mau bikin adonan kue gitu di tahun setelah, target emission tercapai, masih tetap bisa ovennya nyala gitu ya walaupun nggak ada angin, nggak ada panas gitu. Gimana tuh Pak? Ini kita bicara dari sisi, implementasi harian ya Pak ya, kita sebagai awam mungkin ingin tahu dari sisi PLN seperti apa? Ya. Mohon maaf saya pindah ini zona dari Iya, nggak apa-apa Pak. Ya, kedengaran ya suara saya ya? Saya pakai HP ini. Iya. Oke, jadi itu Bu, makanya 3 trilema itu tadi ya. Satu resilient atau reliability, kedua affordability, ketiga sustainability itu harus semuanya terjaga. Jadi kita tidak bisa gampangnya gini. Kalau kita investasi itu kan kita nggak boleh di satu tempat itu kan ya. Menyediakan listrik juga harus begitu. Kita tidak boleh rely on satu sumber energi. Ketika kita rely on satu sumber energi, apalagi kita tidak bisa mengontrol, maka begitu ada masalah pada sumber itu, ya kasus yang terjadi di misalnya ya di Eropa kemarin dengan adanya gas supply itu kan jadi masalah juga. Karena itu di dalam penyusunan perencanaan kelistrikan itu kita harus ada multi sources ya. Jadi di dalam perencanaan itu ada yang disebut sebagai base load ya. Yang itu kita evaluasikan bisa tersedia sepanjang masa ini dengan adanya storage ya. Jadi kenapa misalnya minyak, batu bara, dan gas itu bisa sebagai reliable sources, karena kita bisa nyimpan untuk berapa lama pun gitu ya. Ya makin lama kita simpan ya makin mahal. Makanya ada. Kita pilih misalnya untuk 30 hari karena untuk proses transportasi gitu. Nah untuk nanti ketika renewable energy yang nggak bisa semuanya dengan VRI dalam arti angin dengan apa solar angin dengan solar nggak bisa, harus ada yang lain juga. Karena itu kita memiliki alternatif yang lain. Tapi itu pun bisa 24 jam. Kedua, kita menggunakan hidrogen ke depan, di mana hidrogennya diproduksi dari renewable. Hidrogen itu bisa disimpan kapanpun sampai 1 tahun pun bisa. Kemudian amonia. Ya, jadi renewable-nya tidak boleh hanya berbasis satu sumber, ya. Harus multi sumber dan dipastikan bisa disimpan untuk sesuai kebutuhan. Jadi variability itu ada 2 aspek. Yang pertama harian, ya ada siang, malam nggak ada. Tapi ada storage harian. Ada yang sifatnya iklim. Musim kemarau misalnya musim kemarau airnya nggak ada. Musim hujan airnya banyak.
harus nyimpen nih di musim kemarau, apa yang ada? Hidrogen. Berarti kalau sekarang ya masih pakai minyak, nggak pakai gas gitu ya. Ke depan ya kita ganti yang mirip dengan itu. Karena itu tadi kita berbicara tentang adanya hidrogen di depan, biomas gitu ya. Biomas itu kan juga bisa disimpan. LDS sampah itu kan juga bisa. Jadi kira-kira seperti itu, Bu. Jadi harus dijaga ketiganya, harus ada makanya storage tadi ke itu harus menjadi salah satu pilar ya, pilar dari sisi energi. Jadi nggak hanya pokoknya bangun sama solar bisa gitu, angin ya. Jadi harus ditambah dengan yang lain-lain juga. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Warsono atas penjelasannya. Jadi kita sebagai yang awam, kita juga bisa belajar ya, ingin tahu juga apa sih kaitannya dengan teknologi yang sangat, canggih tersebut dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan tadi sudah disampaikan bahwa harus ada multi source base load ya, jadi nggak cuma satu tapi diusahakan berbagai macam gitu. Dan ini mungkin dikaitkan dengan karena setiap detik itu berharga ya, every second count tadi yang disampaikan oleh Pak Febron. Mungkin Pak Febron bisa jelaskan intisari dari video tadi, itu apa sih Pak yang karena kita belum sempat untuk nonton ya Pak ya, mungkin bisa dijelaskan Pak? Terima kasih Bu Vera. Jadi mungkin untuk yang ingin nonton tadi bisa di-search di YouTube ya, di Wärtsilä Energi, Every Second Counts. Jadi ini lebih apa, kita dalam transisi energi ini, itu dalam 1 detik itu sebenarnya kalau energi matahari itu cukup untuk bisa bolak-balik ke bulan 2 kali katanya dalam 1 detik ini. Jadi sebenarnya energi itu abundance atau sangat-sangat banyak, tinggal kita bagaimana menggunakan energi yang ada. Dan seperti tadi dipaparkan Pak Warsono, memang untuk energi mix ini sangat penting, tidak dari satu sumber, sehingga itu untuk menjamin jika satu sumber gagal, tetap listrik bisa disuplai. Jadi memang dan di kelistrikan mungkin tadi Pak Warsono bukakan, ada yang namanya base load, ada yang namanya load followers, atau ada namanya juga peak load. Jadi beberapa terms yang memang harus dapat dipenuhi oleh pembangkit untuk bisa menjamin supply dari listrik itu sesuai dengan demand. Karena seperti tadi Bu Vera kemukakan kan, kalau mau masak pakai oven atau kita mau nyalakan lampu, itu lampunya harus nyala. Jadi itu harus seimbang. Jika tidak seimbang supply dan demand, itu biasanya disebutnya blackout atau sistemnya gagal. Nah, itulah sangat penting untuk bisa menjamin supply dan demand ini stabil dan reliable seperti tadi Pak Warsono kemukakan. Kira-kira begitu Bu Vera. Ya, baik, terima kasih, atas penjelasannya Pak, dan mungkin pertanyaan selanjutnya adalah ke Bu Ade nih, apakah, challenge tadi ya terkait dengan decarbonization terutama dengan logistik yang scope 3 kalau nggak salah ya, itu kan terkait dengan, pihak ketiga gitu ya. Gimana memastikan bahwa pihak ketiga, atau mungkin ini menjadi suatu tantangan atau peluang untuk pihak ketiganya jadi bagian dari Unilever gitu logistiknya. Bisa dijelaskan nggak, apa yang akan dilakukan solusi-solusi yang terkait dengan, eee, pihak ketiga ini ya, scope 3, kalau scope 1 kan kontrolnya ada di Unilever gitu, Betul. ketiga indirect gitu ya. Mhm. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut? Kalau untuk scope 3 itu biasanya memang involve dengan supplier-supplier sama mitra-mitra kerjanya dari Unilever sendiri, Vera. Nah, yang pertama yang kita selalu ajak mereka adalah mereka membuat suatu roadmap dulu. Pertama, kita minta mereka untuk membuat komitmen tadi ya dari, supplier engagement program tadi. Kita minta mereka untuk membuat komitmen, kemudian kita juga mereka komitmen mereka itu.
dan kemudian mereka mendisclose pencapaian mereka. Nah, intinya di sini adalah Unilever tuh bukan mau, bekerja sendiri dan tentunya Unilever nggak bisa bekerja sendiri karena this has to be a movement, gitu kan. Nah, karena memang Unilever adalah perusahaan yang bergerak dan dengan 3.000 truk on a daily basis itu kita memang footprint-nya dan juga network-nya juga banyak. Network mitra kami juga banyak. Nah, kami ingin juga mengajak para mitra kami untuk juga, ikut serta dalam movement, net zero ini. Itu pertama. Yang kedua adalah sebenarnya kalau yang berhubungan dengan logistics, nah ini tadi ada beberapa contoh. Logistiknya itu bisa juga dengan optimalisasi routing, kemudian optimalisasi muatan juga. Dan juga optimalisasi desainnya dari EV-nya itu sendiri, dari truknya itu sendiri. Kita ada contoh, ada masih pilot gitu ya, yang truknya itu gede banget dan dia itu, benar-benar berinovasi, jadi sekali jalan itu bisa memuat berapa lebih dari beratus-ratus, cases lah gitu, atau beratus pallets gitu. Nah, ini yang kami juga, lihat dan kerjasama dengan para mitra-mitra. Nah, tentunya kalau misalnya memang ada supplier nih di sana yang berinovasi, ini kami sedang mencari sebenarnya, Mbak Kat. Nah, itu dari kesiapannya para mitra. Nah, tapi ketiga adalah, beberapa, inovasi lainnya yang hanya bisa didukung oleh pemerintah juga. Contohnya adalah EV untuk trucking, gitu. Nah, EV untuk trucking itu kan karena mobilitasnya EV-nya itu nanti juga jaraknya kan sangat jauh. Berarti mereka tuh harus ada charging stations, misalnya dari Jakarta ke Malang misalnya gitu ya. Nah, itu kan harus ada charging stations on road gitu. Nah, itu yang harus disiapkan oleh pemerintah dan juga dengan PLN gitu. Nah, hal-hal yang ini akan sangat membantu transformasi kita secara keseluruhan gitu ya. Unilever Indonesia dengan mitra, kami juga bisa bertransformasi, bisa akselerasi terhadap transformasi itu. Jadi ada kesiapan mitranya. Pertama adalah komitmennya dari mitra, kemudian kesiapan mereka, tadi ya komitmen dan transparansi mereka, kesiapan mereka, tapi juga kesiapan infrastruktur. Nah, ujung-ujungnya kalau misalnya ini 3 ini tentunya harganya pun jadinya harusnya jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan fossil fuel base sekarang. Itu. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya untuk Bu Ade. Kemudian, sekali lagi dibuka kepada mungkin para peserta yang ingin bertanya gitu ya. Mungkin untuk semua teman-teman yang ada di sini karena ini baru sekali yang perdana untuk Sustainability and ESG series dari IABC dan mungkin banyak yang masih diserap dulu ya, apalagi tadi banyak yang sifatnya teknis dan juga, banyak jargon-jargon yang baru gitu ya. Yang paling sering saya dengar itu adalah CCS gitu tadi ya, carbon capture storage gitu ya, bagaimana bisa disimpan gitu. Tadi Pak Warsono mengatakan bahwa bukan hanya renewable energinya, tapi yang penting adalah bisa disimpan berapa lama gitu. Jadi nggak impromptu gitu ya, kita mau mau melakukan kegiatan yang membutuhkan energi atau kelistrikan, baru dicari dulu anginnya atau, solarnya gitu ya, panasnya gitu, tapi semuanya tersimpan. Dan juga ada hidrogennya tadi ya kurang lebih disimpan selama 1 tahun seperti itu ya untuk energinya. Baik jika demikian apabila tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan media, dan juga mungkin dari teman-teman peserta ya dari praktisi PR, public relation dan penggiat sustainability, kita akan masuk ke sesi, closing ya, closing statement. Mungkin bisa dimulai Pak Warsono apakah masih, ada bersama kami Pak? Warsono? Baik, mungkin Pak Warsono lagi ini dia. Pak, kita closing statement nih, Pak. Jadi Oh mungkin iya, Warsono terima ada kasih. yang disampaikan. Ya, mungkin pertama bahwa target dari Badan Net Zero Emission ini harus menjadi komitmen bersama ya dari seluruh komponen ya, karena tidak mungkin hanya katakanlah hanya PLN karena nggak akan bisa tercapai ya. Jadi harus seluruh komponen termasuk masyarakat. Ya, jadi misalnya penggunaan kendaraan listrik misalnya ya, itu kan
kalau tidak beralih ke listrik ya nggak akan net zero emission karena pasti kan akan membakar bahan bakar BBM. Begitu juga dari industri ya. Jadi karena itu harus bersama-sama seluruh komponen. Yang kedua bahwa kolaborasi ini harus semakin kuat ke depan karena ini menyangkut katakanlah nasib umat manusia ke depan ya. Jadi tidak bisa dianggap sebagai program pemerintah saja atau PLN saja. Menurut saya itu yang paling penting kita dalam memahami net zero emission ke depan ya. Jangan dianggap sebagai katakanlah program mercusuar gitu sehingga nggak ada hubungannya dengan masyarakat. Ini menyangkut kehidupan kita ke depan. Saya kira itu sih yang penting menurut saya. Ya. Secara teknis segala sesuatunya bisa diselesaikan, ada solusinya, tetapi net zero emission tidak hanya masalah teknis. Ada banyak faktor tadi yang harus kita selesaikan bersama-sama. Terima kasih, saya kira itu Bu. Baik, terima kasih Pak Warsono. Ini sebelum Pak Warsono jalan-jalan lagi, kita izin foto dulu untuk para narasumber ya. Sebentar aja Pak, dan juga pada Pak Febron dan Bu Ade, kita foto dulu ya bersama. Mungkin dari tim support bisa foto dulu. Oke, apakah sudah? Ya, mungkin bisa dikasih aba-abanya. Pak, ini berempat dulu, pin dulu ya? Ya udah dari saya aja kalau gitu. Kita foto dulu sebentar, 1, 2, 3. Yes. Baik Pak Warsono, terima kasih tadi closing statement-nya. Sebelum kita foto rame-rame, closing statement dulu dari Ibu Ade, dari Unilever. Ya, mungkin Unilever adalah salah satu contoh perusahaan yang hari ini diundang gitu ya Mbak Vera ya, tapi sebenarnya banyak, mitra-mitra saya dari perusahaan yang lainnya juga sudah bergerak, dan punya komitmen dan juga punya program yang sangat banyak untuk menuju net zero emission ini. Saya rasa kolaborasi itu sangat penting, kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, antara konsumen, para distributor kami, dan semuanya. Tapi ujung-ujungnya adalah, just transition itu yang tadi Pak Warson juga sempat, sebutkan. Just transition itu artinya jadinya kita net zero, tapi jadinya affordable untuk semuanya. Gitu ya, untuk semua kalangan masyarakat. Nah, ini yang saya rasa sangat-sangat penting, karena nggak mungkin kita bisa mencapai 2030 ataupun 2050 ataupun 2060 kalau ini tidak berkeadilan. Gitu. Nah, karena energi itu adalah haknya untuk manusia dan tentunya untuk setiap masyarakat Indonesia. Gitu. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Wah, bagus banget ya. Jadi jangan lupa buat semua peserta just transition gitu ya, yang adil gitu. Jadi keberlanjutan yang affordable dari Unilever. Selanjutnya dari Pak Febron, apa closing statement-nya Pak? Terima kasih Bu Vera. Jadi dari sisi Wärtsilä sebagai teknologi provider, tentunya kita siap berkolaborasi dengan PLN dan juga stakeholder yang lain untuk dapat mencapai cita-cita net zero emission di tahun 2060 dan juga kita berkomitmen untuk juga berinovasi terutama untuk dapat menggunakan sustainable fuel ke depannya, baik itu hydrogen atau amonia seperti tadi dikatakan, agar dapat mensupport renewable energy dengan sebagai balancing atau flexible power plant. Jadi mungkin itu sedikit dari saya Bu Vera. Terima kasih banyak untuk Baik, terima kasih. Terima kasih. Dengan demikian kita masuk ke penghujung acara. Buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk mengisi absensi ya secara virtual yang sudah dibagikan melalui chat. Karena itu tujuannya untuk mendapatkan e-sertifikat dari semuanya dan tentunya sebagai database dari kami juga untuk di Sustainability and ESG series selanjutnya yang akan menghadirkan dari IBC pakar-pakar dan juga praktisi-praktisi yang sudah berkomitmen untuk keberlanjutan dan net zero emission baik di Indonesia, di perusahaannya masing-masing maupun di negara kantor pusatnya untuk multinational company. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada
IBC support team untuk kita foto bersama dan teman-teman semuanya mohon dibuka videonya, jangan lupa pakai virtual, background ya. Oke. Silahkan kita foto bareng. Pak Warsono apabila boleh dibuka, Pak? Apabila masih boleh dibuka videonya Pak Warsono, kita mau foto nih, Pak. Oke, dari Mas Eti silakan kita foto dulu. Ada berapa slide di tahap ya? Nah, Pak Warsono sudah pakai virtual background kita. Kamera. Ya, baik dengan demikian, kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Warsono dari PLN dan juga Ibu Ade dari Unilever dan juga Pak Febron dari Wärtsilä Energi. Tentunya juga kepada seluruh, Bapak dan Ibu hadirin dan juga teman-teman rekan-rekan media yang sudah hadir. Terima kasih atas, waktunya dan kesempatannya. Kami dari IBC Indonesia mohon maaf apabila ada kekurangan satu dan lain hal dan tentunya kami akan hadir lagi dengan IBC untuk semua program-program terkait dengan sustainability dan ESG series di Power Brain Comms kami. Terima kasih atas perhatian dan, sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Vera. Terima kasih, izin Dave ya, Bu.